Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tatastu Swaha, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga ada pikiran-pikiran baik dari segala arah penjuru. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita berjumpa kembali. Saya Wayan Patiasa akan menyampaikan mimbar agama Hindu sesuai dengan program atau produksi TPRI Papua Barat dengan mengambil tema implementasi Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diproduksi oleh TPRI Papua Barat sebagai media pemersatu bangsa. Untuk itu izinkan kita awali dengan doa secara Hindu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tatastu Swaha, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Oh Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu menaikkan puja dan puji ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam acara mimbar agama Hindu. Tentunya hamba mohon kiranya Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, menyertai kegiatan ini, kiranya dapat campur tangan kegiatan ini agar dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Untuk itu hamba-Mu pada kesempatan ini memohon kiranya berikanlah sinar suci-Mu agar kami seluruh umat Hindu khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat senantiasa memperoleh anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa, dan tentunya kami mohon hamba-Mu yang tentunya penuh dengan kehilapan, kesalahan, penuh dengan dosa. Untuk itu mohon ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami. Dan kami mohon kiranya agar warga atau umat Hindu yang ada di Papua Barat ini senantiasa rahayu, tentunya jauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Untuk itu kuatkanlah kami, berikanlah kemampuan, kekuatan agar kami bisa dapat melaksanakan swadharma kami sebagai dalam menjalankan dharma negara dan dharma agama. Ya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam tahun ini, dalam beberapa bulan ini, negara kami, warga kami akan melaksanakan kontestasi pemilihan kepala daerah secara serentak. Untuk itu mohon agar penyelenggaraan kontestasi pemilihan kepala daerah tentunya berjalan dengan baik, lancar, agar senantiasa daerah ini terjaga yang harmonis, terjaga daerah yang kondusif. Untuk itu lindungilah seluruh penyelenggara pemilu, baik dari pusat maupun ke daerah, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, demikianlah permohonan kami. Kiranya Tuhan dapat mengabulkan permohonan kami.
Om Santi, 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 Om. Damai di hati, damai di bumi, damai untuk kita semua. Selesai. Baik, saya akan memberikan tema yaitu implementasi dari pelaksanaan Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi umat Hindu. Adapun Trihitakarana ini adalah merupakan filosofi konsep umat Hindu yang artinya tiga hal untuk menuju kebahagiaan dan keharmonisan. Pertama, Trihitakarana ini adalah merupakan hubungan yang harmonis antara seseorang, antara kita, antara umat dengan Tuhan. Kemudian hubungan yang harmonis antara umat atau sesama dengan orang lain. Kemudian hubungan yang harmonis antara orang dengan alam sekitarnya atau alam lingkungannya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita berdasarkan filosofi Hindu ini, kita diwajibkan harus senantiasa harmonis hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, tentunya dengan jalan bagaimana kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual-ritual keagamaan, kemudian kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi itulah hubungan kita harus senantiasa terjalin dengan Tuhan. Karena kita sebagai umat yang beragama, insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus melaksanakan kewajiban kita sesuai serada dan bakti. Sesuai kewajiban-kewajiban kita sebagai umat. Nah, serada dan bakti itu adalah keyakinan dan dengan penuh ketulusan hati. Nah, saya sampaikan di sini bahwa rukun imannya Hindu itu ada 5 yang biasa disebut Pancasrada, 5 keyakinan. Nah, pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, percaya kepada hukum karma. Ketiga, percaya kepada kelahiran yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Kemudian berikutnya percaya kepada Atma, dan kelima percaya dengan moksa. Nah, disinilah kita punya kewajiban sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, seperti kita melaksanakan ibadah, kemudian sembahyang bersama keluarga, kemudian memberikan pendidikan keagamaan terhadap keluarga agar dia bisa taat dan patuh kepada ajaran-ajaran agama itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita harus punya hubungan harmonis dengan antara satu orang dengan orang lain. Jadi kita seperti kita umat Hindu, kita harus menjalin hubungan dengan umat lain. Karena apa? Kita kan harus menghargai, menghormati, dan tidak boleh melecehkan keyakinan umat lain. Tidak boleh. Kita harus sama-sama menjaga kehidupan ini agar senantiasa hubungan antar umat beragama, hubungan antara sesama, agar senantiasa terjalin dengan baik. Jadi itulah. Kemudian di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh umat lain. Kita ya wajib
atau wajar membantu aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh umat lain, saudara kita, agar senantiasa terjalin kerjasama yang baik. Karena kalau dengan cara kita saling mengenal, kita saling membantu, kita saling menghormati, itu nanti akan tercipta kedamaian. Itu akan terwujud keharmonisan. Sehingga daerah ini juga akan tercipta suasana yang damai sejahtera. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, hubungan baik antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, contohnya begini, sama dengan ini, kita di pura kita ini, di lokasi pura ini, di belakang kita, itu adalah merupakan hutan lindung. Nah, hutan ini harus dijaga dengan baik, karena hutan lindung ini merupakan penyangga erosi, kemudian dia memproduksi air yang kita harus manfaatkan, agar tidak terjadi longsor. Nah, karena itulah kewajiban kita sama-sama menjaga. Nah, sekarang ini kenapa sering terjadi bencana, sering terjadi banjir bandang, longsor? Karena kita tidak harmonis hubungan kita dengan alam itu. Nah, bagaimana kita merusak alam itu dengan melaksanakan penebangan hutan dengan secara liar tanpa izin, kemudian merusak hutan di sekitarnya, sehingga sumber air kita lama-lama sudah berkurang. Bahkan kalau terjadi hujan, karena daerah yang tadinya merupakan hutan produksi itu sudah fungsinya sudah tidak sesuai lagi, karena hutannya menjadi gundul. Nah, ini apabila terjadi hujan secara terus-menerus, ya bisa mengakibatkan banjir, longsor yang sudah kita alami sama-sama. Nah, karena kita tidak bersahabat dengan alam, sehingga alam juga dia marah. Dia tidak bersahabat dengan kita, akhirnya terjadi bencana. Nah, itu bencana alam. Kemudian di samping itu juga suatu daerah yang harusnya tidak boleh dibangun pemukiman, tetapi karena itu kebutuhan perumahan penduduk, sehingga daerah yang tadinya menjadi hutan yang dilindungi, yang artinya hutan di sana tidak boleh ditebang, akhirnya karena kebutuhan perumahan penduduk sehingga hutan itu ditebang, digusur, nah sehingga mengakibatkan juga banjir dan longsor. Itu yang contoh real bahwa kita harus bersahabat dengan alam sekitar ini. Jadi itu hubungan harmonis yang kita harus jalin sesuai dengan konsep Trihita Karana. Ya, mari kita sama-sama mengimplementasikan, sama-sama melaksanakan konsep ini, ajaran ini, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di samping itu juga bahwa hubungan harmonis senantiasa tetap terjaga. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Di samping itu juga ada pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Itu kita harus ikut berpartisipasi, ambil bagian. Apalagi ada kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kita harus ikut berpartisipasi, ikut ambil bagian guna mewujudkan harmonisasi ini di daerah ini. Jadi pada prinsipnya kita di daerah Manokwari ini dan di daerah Papua Barat, saya kira hubungan yang harmonis antara umat beragama dengan umat yang lainnya sudah terjalin dengan baik, sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu kita
pertahankan ini perlu kita tingkatkan karena kita adalah merupakan warga penduduk Kota Manokwari. Mari kita jaga rumah besar ini supaya senantiasa semua aktivitas, semua kegiatan perekonomian agar berjalan dengan baik. Karena kalau bukan kita yang menjaga, tidak mungkin orang lain yang dari luar ikut menjaga. Jadi kita ini punya tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat untuk sama-sama membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian di samping itu juga harmonisasi ini kan hal yang sangat mulia, hal yang sangat baik, hal yang sangat utama. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak baik, mari kita jauhkan. Artinya yang sifatnya merusak kerukunan itu kita jauhkan. Dan aktivitas yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, mari kita sama-sama laksanakan dengan baik. Saya kira hubungan kita dengan umat lain sudah terjalin dengan baik, apalagi nanti di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, bahwa sekarang semua daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita nanti harus memberikan hak pilih kita kepada calon yang dianggap yang terbaik. Dan saya mengharapkan kepada seluruh umat Hindu di mana saja berada, khususnya di Provinsi Papua Barat ini, agar datang ke TPS untuk memberikan pilihan yang terbaik. Jadi kita jangan terpecah karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sehingga kita akan menjadi atau menimbulkan hubungan yang kurang baik terhadap tetangga, terhadap kelompok lain. Tentunya itulah yang kita harapkan. Saya kira itu daripada penyampaian kami. Kemudian terkait dengan kita punya, Hindu itu juga punya kerangka dasar, fondasi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, yaitu 3 kerangka dasar agama Hindu. Apa itu 3 kerangka dasar agama Hindu? Pertama, tatwa atau filsafat. Kedua, etika atau sosial. Ketiga, ritual atau upacara. Nah, ini yang menjadikan kerangka dasar agama Hindu ini, fondasi kita agar tetap terjalin dengan baik. Nah, kita sebagai umat Hindu, tentunya mari kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita laksanakan swadharma kita, yaitu abdi negara dan abdi masyarakat. Terutama umat Hindu yang berprofesi sebagai TNI, Polri, agar kiranya dapat melaksanakan kewajiban tugasnya dengan baik, karena itulah profesi yang disandang, dan itu bisa dapat meningkatkan swadharma kita. Jadi swadharma, dharma agama dan dharma negara. Jadi dharma negara ini kita sesuai profesi masing-masing, kita melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dibebankan oleh, yang diberikan oleh negara. Kemudian dharma agama harus seimbang. Jadi dharma agama dan dharma negara ini harus seimbang, serasi. Jadi
Jadi tidak boleh ada ketimpangan. Eh, Kewajiban sebagai umat juga tetap jalan, seperti menyama beraya, ngayah di pura, mesima kerama. Mesima kerama itu artinya silaturahim. Ya, dari mesima kerama, menyama beraya itu ada kegiatan aktivitas, mungkin ada hari raya besar Hindu seperti hari raya Galungan, kita harus sama-sama melaksanakan ngayah di pura. Jadi seperti itu. Karena kita ini adalah sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara sudah memberikan kebebasan kepada kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di sana dicantumkan dalam pasal 28E ayat 1 bahwa setiap warga negara diwajibkan diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi itu sudah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tersirat itu. Jadi kita istilahnya punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu sebagai warga yang religius. Di samping itu juga di dalam pelaksanaan hubungan yang baik, harmonis ini kepada umat, kepada sesama, kita harus punya filosofi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu kita harus pertama menghormati budaya setempat. Kita harus mengikuti adat istiadat, kemudian menghormati budaya di sini, kemudian agar senantiasa terjalin hubungan yang baik. Jadi mungkin itu pada prinsipnya pondasi-pondasi ini, kerangka dasar ini kita sebagai umat Hindu harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian saya menghimbau pula kepada semeton atau saudara-saudari umat Hindu, mari kita senantiasa jaga kerukunan ini agar kita senantiasa guyub rukun. Karena secara intern dan ekstern kita harus melaksanakan atau harus mengikuti kewajiban-kewajiban ini agar kita senantiasa rukun, damai, sejahtera, sehingga di dalam kegiatan aktivitas pemerintah, yaitu aktivitas kegiatan perekonomian, kegiatan sosial dapat berjalan baik. Saya kira itu, mari kita sama-sama menjaga daerah ini, mari kita sama-sama jaga rumah besar ini, yang senantiasa kita harus laksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu Umat Sedharma, pada kali ini saya menyampaikan hal-hal seperti ini, kiranya Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada, Bapak Ibu pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada, mari kita di samping menghormati orang lain, kemudian mari sama-sama menjaga kelestarian lingkungan ini. Ya. Jadi demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya sebagai pimpinan lembaga sangat mengharapkan tentunya kita bisa memberikan kontribusi kepada daerah ini. Apa yang telah kita perbuat kepada daerah ini,
Jadi jangan kita bertanya apa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita, tidak. Jadi apa yang kita sudah berikan kepada daerah ini dalam hal pembangunan. Ya mungkin ikut mendukung program pemerintah, ikut mensukseskan sekarang lagi ada pemilihan serentak. Jadi saya kira mungkin itu yang inti. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya aktivitas kegiatan kita semua dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Semoga ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberikan anugerah kepada kita sekalian dimanapun berada. Sekali lagi saya sebagai pribadi dan sebagai pimpinan lembaga yaitu Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan nanti. Jadi Hari Raya Galungannya kemarin tanggal 25 September. Nanti Kuningannya itu tanggal 5 Oktober. Nah mungkin saya dalam hal ini saya bisa sampaikan jelaskan apa sih itu Hari Raya Galungan. Jadi seluruh umat, seluruh dunia melaksanakan perayaan ini karena Hari Raya Galungan maknanya adalah kita menyambut menyambut dengan gembira hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dharma itu hal-hal yang bersifat kebajikan, Adharma hal-hal yang bersifat tidak baik. Oke, jadi sebenarnya yang tidak baik itu hal-hal kejahatan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, kalau di sastra Hindu ada itu 6 musuh, sanripu. Satu kita punya sifat yang tidak baik, iri, dengki, kemudian suka memfitnah orang, suka membuli orang, seperti itu. Saya kira mungkin itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi ini dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Damai di hati, damai di bumi, damai untuk kita semua. Selesai.